ini Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk link absennya Ibu sudah bagikan di Google Classroom. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu semua mengisi absen terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum membahas lebih dalam, Ibu ada pertanyaan. Coba sebutkan contoh organisme bersel tunggal dan contoh organisme bersel banyak. Ya, jawabannya yaitu contoh organisme bersel tunggal ada bakteri dan protista, sementara contoh organisme bersel banyak ada fungi, hewan, dan tumbuhan. Nah, pertanyaan tadi berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Nah, komponen kimiawi sel. Mengapa sel dikatakan sebagai unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup? Ya, jawabannya karena tubuh makhluk hidup tersusun atas sel. Kemudian, komponen apa saja yang menyusun sebuah sel? Yaitu ada komponen organik dan komponen anorganik. Adapun perbedaannya yaitu komponen organik yaitu kumpulan senyawa yang didapatkan dari organisme itu sendiri, sementara komponen anorganik yaitu kumpulan senyawa yang tidak didapatkan dari organisme itu sendiri, melainkan didapatkan dari lingkungan sekitar baik berupa sumber daya alam maupun benda tidak hidup. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu semua anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini yaitu anak-anak ibu sudah ibu bagikan ke dalam 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, untuk statusnya dapat dilihat di Google Classroom. Kemudian, proses pengerjaan LKPD dikerjakan secara berkelompok dan dapat digunakan e-modul beserta sumber-sumber terpercaya lainnya. Untuk e-modulnya sudah ibu bagikan juga di Google Classroom. Untuk proses pengumpulan dari LKPD-nya yaitu cukup perwakilan kelompok saja atau satu orang saja yang mengumpulkan di Google Classroom sesuai tenggat yang sudah ibu tentukan juga di Google Classroom. Jadi ibu harap semua anak-anak ibu memperhatikan langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan sebuah gambar. Dari gambar ini dapat terlihat dengan jelas bahwa bentuk dari sel berbeda-beda. Adapun alasannya karena setiap sel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, bentuk sel disesuaikan terhadap fungsi di mana sel dibutuhkan dalam beraktivitas. Harap dipahami ya anak-anak ibu. Nah, dari gambar ini juga, apakah perbedaan bentuk dari sel mempengaruhi komponen penyusunnya? Jawabannya jelas mempengaruhi ya. Contohnya terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, bentuk dapat berubah, tidak memiliki dinding sel, memiliki banyak lisosom, tidak ada glioksisom, vakuola kecil dan banyak, nukleus terdapat di tengah, adanya sentriol, tidak memiliki kloroflas, flagea sering ditemukan pembentukan spindel secara amfiastral. Sedangkan pada sel tumbuhan, bentuknya cenderung kaku. Ada dinding sel, memiliki kloroplas untuk berfotosintesis, jarang ada lisosom, jarang adanya glioksisom, nukleus ada di periferal sitoplasma, jarang ada sentriol, jarang adanya flagea, vakuola tunggal dan besar, sementara pembentukan spindel secara anastral. Adapun komponen kimiawi penyusun sel yaitu yang pertama ada air. Sel mengandung 85-95% air. Air merupakan pelarut dan media difusi yang paling baik untuk proses metabolisme dalam sel dan jaringan. Air juga berperan menjaga keseimbangan pH cairan sel sehingga reaksi metabolisme dapat berjalan. Selain itu, air juga memiliki kapasitas panas yang tinggi dan kemampuan menghantar panas yang baik. Kemampuan ini sangat tepat digunakan sebagai media pengatur suhu. Air merupakan komponen kimia terbanyak. Inilah yang menyebabkan tubuh kita terdiri dari sekitar 80% air. Yang kedua, biomolekul. Senyawa-senyawa biomolekul terbagi atas dua jenis, yaitu makromolekul dan mikromolekul. Makromolekul dikenal dalam 4 bentuk, yaitu karbohidrat, lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat. Protein adalah komponen kimia sel yang berfungsi sebagai enzim, komponen dan pembentuk membran sel.
alat transport, antibodi, hormon, dan sinyal sel. Komponen penyusun membran sel merupakan dua lapisan fosfolipid atau fosfolipid bilayer, dibentuk dari gabungan protein dan lipid. Pada sel makhluk hidup, lemak terdapat dalam bentuk lemak sederhana, lemak gabungan, atau lemak turunan. Lemak berfungsi antara lain sebagai komponen membran sel, hormon, dan vitamin. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi sel, komponen pembentuk membran dan dinding sel. Karbohidrat bersama protein merupakan komponen penyusun inti sel dan dinding sel. Asam nukleat berfungsi sebagai faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Asam nukleat yang paling umum adalah DNA dan RNA. Yang ketiga ada mineral dan ion. Mineral dan ion merupakan komponen kimia sel yang tak kalah penting dibandingkan komponen kimia yang lain. Contohnya magnesium. Magnesium merupakan salah satu komponen penyusun dinding sel tanaman yang menyebabkan sel menjadi utuh. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma, yang merupakan substansi yang kompleks. Meskipun sebagian besar protoplasma terdiri dari air, tetapi bahan yang memberi ciri pada strukturnya ialah protein. Unsur-unsur kimia penyusun protoplasma terdapat dalam bentuk senyawa kimia, baik senyawa organik dan anorganik. Komponen organik terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sementara anorganik berupa air, vitamin, dan mineral. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, jadi proses pembelajaran dilanjutkan dengan proses pengerjaan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk proses pengumpulan dikumpulkan sesuai tenggat yang sudah Ibu tentukan di Google Classroom, dan yang mengumpulkan cukup perwakilan kelompok saja ya. Kemudian di minggu depan kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Jadi Ibu harap semua anak-anak Ibu membahas pembelajaran hari ini. Dan tidak lupa Ibu ingatkan bahwa minggu depan kita akan membahas mengenai organel-organel sel. Atas perhatian pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih.